Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai keterbatasan yang melekat pada sistem pengendalian internal. Materi yang dibahas mengacu pada KOSO Internal Control Integrated Framework 2013. Banyak pengamat menganggap pengendalian internal sebagai jaminan bahwa suatu entitas atau organisasi akan selalu mencapai tujuan organisasi tanpa gagal, baik tujuan operasi, tujuan pelaporan, maupun tujuan kepatuhan. Pengendalian internal dianggap sebagai obat mujarab untuk semua masalah bisnis yang nyata maupun yang potensial. Pandangan ini tentu saja keliru. Pengendalian internal bukanlah obat mujarab. Sebaik apapun pengendalian internal dirancang, diterapkan, dan dijalankan, tidak dapat memberikan jaminan absolut atau absolute assurance bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai. Pengendalian internal hanya dapat memberikan jaminan yang memadai atau reasonable assurance atas pencapaian tujuan entitas atau organisasi. Ada keterbatasan yang melekat pada semua sistem pengendalian internal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan entitas atau organisasi. Sistem pengendalian internal yang efektif sekalipun dapat mengalami kegagalan. Banyak faktor, baik secara individual maupun secara kolektif, yang mempengaruhi kinerja sistem pengendalian internal, sehingga hanya dapat memberikan jaminan memadai atau reasonable assurance, dan tidak dapat memberikan jaminan absolut atau absolute assurance terhadap pencapaian tujuan entitas atau organisasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya sebagai berikut. Pertama, kesalahan manajemen dalam mengambil keputusan bisnis. Suatu keputusan terkadang harus dibuat oleh manajemen dalam waktu yang sempit, berdasarkan informasi yang terbatas, dalam pengaruh bias manajemen, dan di bawah tekanan perilaku bisnis. Keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tersebut bisa jadi salah, tetapi kesalahan tersebut mungkin baru disadari kemudian setelah diperoleh informasi yang lengkap dan waktu berpikir yang cukup. Kedua, peristiwa eksternal yang berada di luar kendali manajemen. Pengendalian internal tidak dapat memberikan jaminan yang memadai atas pencapaian tujuan operasional yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi, seperti produktivitas, kualitas, layanan pelanggan, profitabilitas, dan semacamnya. Ketika terjadi peristiwa eksternal di luar kendali manajemen yang dampaknya tidak dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima atau ditoleransi. Contoh peristiwa eksternal diantaranya seperti terjadinya wabah COVID, bencana alam banjir atau gempa, krisis ekonomi global, perubahan peraturan, dan lain-lain. Ketiga, kegagalan pelaksanaan pengendalian. Dalam kondisi tertentu, sistem pengendalian internal yang dirancang dengan baik pun dapat gagal dalam pelaksanaannya. Penyebabnya diantaranya adalah personel yang bertugas dapat salah memahami instruksi, salah dalam membuat pertimbangan, atau melakukan kesalahan karena kecerobohan, karena gangguan, atau karena kewalahan dibebani terlalu banyak tugas. Misalnya, seorang supervisor yang bertanggung jawab untuk menyelidiki penyimpangan mungkin lupa atau gagal dalam melakukan penyelidikan sehingga tidak dapat melakukan perbaikan yang tepat. Atau bisa jadi personil sementara yang menggantikan karyawan yang sedang cuti atau sedang sakit mungkin tidak bekerja dengan benar. Keempat, pengabaian manajemen terhadap pengendalian. Yang dimaksud dengan pengabaian manajemen atau management override adalah mengabaikan kebijakan atau prosedur yang berlaku dengan maksud yang menyimpang untuk keuntungan pribadi atau agar penyajian kinerja entitas tampak lebih baik dari fakta sebenarnya. Seorang manajer divisi atau unit operasi atau anggota manajemen senior dapat mengabaikan pengendalian karena berbagai alasan seperti meninggikan laporan pendapatan untuk menutupi penurunan pangsa pasar yang tidak diantisipasi, meninggikan laba yang dilaporkan untuk dapat memenuhi target yang tidak realistis, memenuhi target penjualan atau laba agar dapat memperoleh pembayaran bonus yang dikaitkan dengan kinerja, dan lain-lain. Praktik pengabaian pengendalian termasuk diantaranya
dengan sengaja memberikan pernyataan yang salah kepada bank pemberi pinjaman, pengacara, auditor, dan vendor, serta dengan sengaja menerbitkan dokumen palsu seperti permintaan pembelian palsu dan atau faktur penjualan palsu. Kelima, kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan tidak berfungsinya pengendalian internal. Individu yang secara bersama-sama melakukan dan menyembunyikan tindakan curang seringkali dapat mengubah informasi keuangan atau informasi manajemen lainnya tanpa dapat dideteksi atau dicegah oleh sistem pengendalian internal. Kolusi dapat terjadi misalnya antara karyawan yang melakukan pengendalian dan pelanggan, pemasok, atau karyawan lain. Manajemen penjualan dan atau unit operasi mungkin berkolusi untuk mengabaikan pengendalian sehingga dapat melaporkan hasil yang memenuhi anggaran atau target insentif, padahal faktanya tidak demikian. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, dan share.